Hai, selamat siang. Video sebelumnya cerita tentang Avenue of Star, tempat di mana kita bisa melihat pemandangan Hong Kong yang indah. Dan cerita kali ini kita mau pergi ke salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan Hong Kong dari bagian atas, di atas The Peak, titik tertinggi di Hong Kong Island yang menyajikan pemandangan ke Victoria Harbour yang terkenal. Jadi kalau malam kita melihat pemandangan di Victoria Harbour-nya, kali ini kita melihat di atas ketinggian. Kalau ditanya ada berbagai cara untuk ke The Peak Tower ini. Yang pertama dengan taksi, bisa langsung ke atas atau dengan bus, dan yang terakhir itu dengan naik Victoria Tram. Ini kita beli tiketnya di Klook dan antriannya memang seperti ini, panjang sekali. Dan ini kita sedang mengantri masuk ke gedung yang ada tramnya. Jadi kita naik ke Peak Tower-nya itu dengan tram ini. Seperti yang tadi aku bilang, ada berbagai cara, bisa naik bus, bisa naik taksi langsung ke atas, atau naik Victoria Tram seperti ini, atau dengan hiking. Kalau tadi kita di luar di outdoor itu antri panjang, dan ternyata kita masuk ke gedung juga sama. Kita harus antri lagi seperti ini. Kita datang sini sekitar jam 12 siang, dan aku nggak tahu kalau makin sore itu ramenya makin padat atau gimana, yang pasti makin padat harusnya. Dan akhirnya kita sudah sampai ke pintu loketnya. Kita scan tiketnya dulu, dan ternyata di dalam itu masih antri juga. Victoria Peak Tram ini dibuka sejak tahun 1888, dan pada tahun 2019 sampai 2022 Peak Tram ini mengalami renovasi besar-besaran dengan stasiun yang jauh lebih modern seperti yang kita lihat tadi, dan kereta barunya itu kapasitasnya lebih besar dibanding yang dulu. Dan ini kita sudah sampai di depan pintu untuk masuk ke dalam Peak Tram-nya. Setelah aku baca-baca tips untuk kesini itu harusnya di bawah jam 9 pagi. Jadi antrian tidak begitu padat. Kalau mau malam sekalian jam 7 malam. Di atas jam 7 malam itu lebih sepi katanya. Dan kalau mau naik Peak Tram ini, usahakan naik di bagian paling depan. Biar kita merasakan pengalaman naik menanjak atau turun dengan sangat curam. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mendapatkan duduk paling depan, karena itu kita rebutan susah banget. Jadi di mana aja duduknya. Keretanya seperti ini, kita jadi kayak terbalik begini, harusnya kita duduknya di paling depan sebelah sana, tapi kita dapatnya di bagian yang paling belakang ternyata. Dan atasnya itu kaca, jadi kita bisa melihat pemandangan dari segala sisi. Kita naik ke bagian atas itu sekitar 8-9 menit. Itu pemandangannya seperti ini. Di bagian tertentu kita bisa melihat indahnya pemandangan di Victoria Harbour. Kalau kemarin kita lihat dari bawah, sekarang kita lihat di titik tertingginya Hong Kong Island. Dan ini kita sudah sampai di stasiun bagian atasnya, kita sudah bersiap untuk turun. Dan kalau misalnya bagian turun itu sebelah kiri, berarti yang naik itu di sebelah kanan. Dan ternyata pas kita turun itu kita langsung bertemu dengan gedung seperti ini. Dalamnya ada banyak pertokoan dan mall sebenarnya ini tuh. Karena penasaran sama si Sky Terrace 428-nya ini, maka kita langsung ke atas. Kita langsung ke lantai yang paling atas. Jadi kita gak makan siang dulu, abis ini baru kita makan siang di mall yang ini juga. Dan ini kita lagi keliling ke atas dan sudah sampai di loketnya. Kita harus scan tiket lagi di sini. Dan ini dia yang kita tuju di sini. Melihat pemandangan kota Hong Kong dan Victoria Harbour dari bagian titik tertinggi Hong Kong. Dan ternyata ini padat banget dan panas banget. Ini benar-benar sekitar jam 12 lewat 10. Dan mau foto juga agak sulit, railingnya juga panas. Dan banyak orang yang foto juga di sini. Di sebelah sana ada yang fotografer khusus, jadi benar-benar nggak ada orang di kanan dan kiri. Kalau ditanya The Peak hanya lihat tempat seperti ini, tentu saja tidak. Ada berbagai macam tempat yang ada di The Peak Tower ini. Oke, kita foto si Dudut dulu. Dan kita balik lagi cerita, ini kita mau ke bagian seberangnya, ke namanya The Peak Galleria. Kalau yang di The Peak Tower tadi kita bisa melihat adanya
Sky Terrace 428, ada juga patung Museum Patung Lilin itu, dan ada selfie studio di sana. Dan kita makan dulu di The Peak Galleria ini, dan makannya seperti ini. Nasinya seperti nasi tim, tapi untuk yang mie-nya itu agak aneh sedikit karena dia rasanya seperti bumbu kacang. Tapi sebenarnya selera, dan menurut aku itu nggak cocok di anak-anak. Dan di samping si restoran tadi tempat kita duduk itu ada tempat main seperti ini, dan di depannya juga ada toilet. Lalu kita keliling lagi ke mall ini, dan di sini kita nemuin tempat ini buat boneka sendiri. Kita lanjut lagi perjalanan mengeksplor si The Peak Galleria ini, dan ternyata ada tempat foto yang bagus di sini. Dan kita jalan lurus ke depan lagi, itu ada tempat seperti Sky Terrace 428 yang tadi kita berbayar, tapi kalau di sini itu free. Dan pemandangannya sama kurang lebih seperti ini. Kalau si Sky Terrace-nya itu di atas banget, di sebelah kiri tadi kita lihat, dan kalau yang ini itu lebih sedikit rendah dan pemandangannya seperti ini. Di lantai yang ini kita juga bisa melihat Monopoly Dream, jadi kayak ada event, nggak tahu terus berlangsung di The Peak Galleria ini atau enggak. Jadi ada kayak pameran gitu, kita harus beli tiket dan aku nggak masuk. Jadi seperti ini Monopoly Dream, ini adalah bagian untuk beli souvenirnya. Ada emas batangan di sebelah kiri tadi, dan ada berbagai macam pilihan mainan monopoli sesuai dengan temanya. Ada juga gantungan-gantungan kunci yang bagus banget, dan ini kita lagi ke Candylicious di bagian bawah. Dan setelah kita keliling-keliling di tempat tadi, kita balik lagi ke stasiunnya lagi, kita mau naik tramnya lagi, dan ternyata ngantri juga, ngantrinya panjang banget. Dan ini dia, kita sudah bisa melihat si tramnya, dan ini kita berharap kita dapat bagian yang paling depan, tapi ternyata nggak bisa juga, malah sempet nggak ke bagian tempat duduk. Jadi hari ini benar-benar pengalaman yang luar biasa ke The Peak Galleria atau ke The Peak Tower dengan antrian yang begitu panjang dan begitu panas. Selanjutnya kita mau makan Ichiran untuk melepas rindu kita sama negara Jepang. Jadi kita luangkan waktu untuk makan ramen di sini. Dan ini adalah puding matchanya. Lalu kita makan dulu. Abis ini kita mau ke Pop Mart. Berharap ada labu-bubu, ternyata tidak ada. Di sini juga kosong. Lalu kita naik taksi dan kita mau ke K11 Musea. Video tentang K11 Musea ada di video terpisah, dan ini kita lagi jalan kaki menuju ke hotel kita New World Millennium. Video selanjutnya mau cerita tentang Disneyland Hong Kong. Jadi kita sempat menginap di Disneyland Resortnya, namanya Hotel Hollywood Disney, dan ini dia yang paling ikonik di Disneyland Hong Kong, yaitu Frozen-nya. Dan ya memang menurut aku dan anak-anak ini adalah wahana terbaik di Disneyland Hong Kong. Dan seperti biasa kita di Disneyland ini sampai tutup, sampai ada pertunjukan fireworks di castle-nya ini. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!